Halo seluruh, selamat datang di channel DM Story Film. Channel yang membahas putar alur cerita dari dunia perfilman yang tentunya asik dan juga menggelitik. Kali ini DM Story akan membahas alur cerita dari film Ninja Cheerleaders. Film yang rilis pada tanggal 10 Mei pada tahun 2008 yang bergenre action plus komedi. Dan film ini dibintangi oleh Tricia Canatella, Ginny Weirick, dan Maitland McConnell sebagai tokoh utama dalam film ini. Cerita yang ditulis serta disutradarai oleh Patrick Hanbury yang menceritakan tentang ketiga wanita yang berusaha menyelamatkan guru mereka yang telah diculik. Baik, daripada digeruduk kalian yang pengen emosi karena kelamaan gue spoiler, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe dan tonton videonya sampai habis. Di awal film, kita diperlihatkan salah satu museum di Amerika yang dijaga ketat oleh tentara. Tak lama kemudian, masuklah 3 orang berpakaian hitam, lalu mematikan sistem keamanan dan menukar pedang samurai. Kemudian, mereka menghajar tentara yang ada di luar, kemudian kabur. Scene berganti di tempat bela diri yang bernama Hiroshi. Di dalam ada Master Hiroshi, sang pemilik tempat bela diri. Dan ketiga wanita ini adalah muridnya. Ini Monica, Courtney, dan ini April, gadis pecinta telur burung. Ya, nanti saya tunjukin, santai. Karena mereka berhasil mengambil pedang paling bersejarah di dunia, Master Hiroshi dengan bangga kemudian mengangkat ketiga muridnya sebagai seorang ninja. Dan baru masuklah intro. Bukan itu yang aku maksud, tapi intro. Kemudian, scene berganti di Universitas Postmals yang menunjukkan ketiga murid Hiroshi tadi adalah seorang mahasiswi. Sebagai final dari semester 1, mereka harus dapat menyelesaikan ujian akhir mereka untuk dapat melanjutkan semester 2 mereka di Ivy League University di Brown. Kemudian, kita diperlihatkan saat mereka mau latihan cheerleaders sebagai persiapan karena sebentar lagi akan diadakan lomba basket di kampus mereka. Selesai latihan, April yang hendak keluar ruangan tiba-tiba dipanggil guru olahraganya. Biar enak, kita panggil saja dia Pak Boy. Pak Boy yang sebenarnya naksir sama April dengan mulut fuckboy-nya ingin mengajak April ke Meksiko dengan embel-embel liburan berdua. Bahkan dengan kondisi ruangan yang sepi, tangan Pak Boy mulai gatel dan mulai grepe-grepe tubuh April. Namun hal itu gagal lantaran datangnya Courtney dengan insting anti fuckboy lalu mengajak April untuk pulang. Malamnya kemudian, scene berganti di strip club atau bar yang ternyata bar tersebut adalah milik Hiroshi. Dapat disimpulkan, selain membuka tempat latihan bela diri, Hiroshi juga membuka usaha klub malam. Sungguh kakek-kakek yang luar biasa. Perkenalkan, ini Red, orang yang membantu Hiroshi dalam mengurus bar miliknya. Ternyata ketiga murid Hiroshi juga bekerja di sana sebagai penari. Biar kalian tidak tegang, mari kita simak sebentar goyangan mereka.
Di tengah mereka sedang goyang, terlihat Hiroshi sedang berbicara dengan seorang pria. Ternyata si pria ini ingin membeli strip club milik Hiroshi, tapi Hiroshi menolak untuk menjualnya. Kemudian pria ini menawar lagi, tapi Hiroshi menolak lagi. Kemudian pria ini menawar lagi, lalu Hiroshi menolak lagi. Kemudian pria ini menawar lagi, dan Hiroshi menolak lagi. Kemudian, oke, maaf. Karena sudah kesal, si pria ini ingin mengeluarkan senjata, tapi hal itu gagal karena April yang diam-diam sudah berhasil mengambil senjatanya. Kemudian pria tersebut diusir keluar. Terlihat kalau pria tersebut meninggalkan kartu namanya di meja. Dari kartu namanya, pria tersebut bernama Jimmy, yang merupakan salah satu anggota mafia yang bernama Lazzaro. Ketika mau pulang, mereka diganggu oleh segerombolan boyband yang terlihat tadi ada di dalam klub dengan mengenakan baju pelaut. Salah satu dari mereka ada teman satu kelas dengan Courtney di kampus. Karena tidak penting, mari kita panggil saja dia Tono. Tono yang mencoba melarang temannya untuk tidak mengganggu, tapi mereka tidak peduli dan terus mengganggu ketiga wanita tersebut. Courtney dan April yang sudah kesal langsung menghajar mereka. April yang punya jurus baru langsung merasengkan telur puyuh salah satu pria tersebut dan meremasnya. Setelah mereka babak belur, April dan kedua temannya langsung pergi meninggalkan mereka. Esoknya kemudian, saat jam istirahat di kampus, mereka ingin makan siang lalu mampir di tempat gurunya. Saat sampai di tempat gurunya, mereka kaget dengan tempat bela diri yang berantakan dan Master Hiroshi juga tidak ada di sana. Mereka mencoba mengecek di klub dan malah menemukan Red yang telah terkapar di lantai dengan luka tembakan. Kemudian Red memberitahukan bahwa mereka diserang oleh segerombolan orang yang berusaha mencari dan ingin menculik Hiroshi. Tak lama kemudian datanglah ambulan. Di tengah perjalanan, mereka kebingungan siapa yang telah melukai Red dan menculik gurunya. Kemudian, April curiga dengan pria yang pernah diusir dari klub yang bernama Jimmy. Berdasarkan alamat dari kartu namanya yang ditinggalkan, mereka langsung bergegas ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka bertemu langsung dengan Jimmy yang kebetulan hendak mau pergi keluar. Karena April sudah dalam mode sage, tanpa basa-basi, April langsung merasengkan telur puyuh milik Jimmy. Asli pak, ngilu. April bertanya di mana gurunya, tapi Jimmy tetap berpura-pura tidak tahu. Tak kehabisan akal, Monica yang melihat selang nganggur langsung mengambilnya lalu menusuk ujung selang tersebut ke lubang bemper milik Jimmy. Sungguh wanita yang sangat barbar sekali. Karena sudah tak kuasa menahan nikmatnya ujung selang, Tommy pun menjawab kalau dia cuma disuruh oleh bosnya yang bernama Victor Lazzaro. Dan Jimmy tak tahu di mana mereka menyembunyikan Master Hiroshi, tapi Jimmy memberitahukan kalau nanti malam jam 9 akan ada pertemuan antara anggota mafia dengan bosnya yang berlokasi di rumah Jimmy. Karena Courtney sudah kesal, dia langsung mengejar Jimmy sampai pingsan, lalu memasukkannya ke dalam bagasi. Menyadari kalau mereka masih ada ujian, mereka memutuskan untuk kembali ke kampus. Selesai ujian, mereka bertemu dengan seorang detektif yang bernama Haris. Sang detektif bertanya apakah mereka tahu tentang kejadian yang terjadi di strip club milik Hiroshi. Karena mereka tak mau polisi terlibat dalam masalah ini, kemudian mereka berusaha membohonginya. Setelah berhasil mengelabui sang detektif,
mereka bergegas ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Red. Mengetahui Red baik-baik saja, mereka mencoba memanfaatkan komputer rumah sakit untuk mencari informasi terkait siapa sebenarnya Victor Lazaro. Di saat mereka googling, mereka menemukan informasi. Oke, daripada kalian pusing, mending saya jelaskan saja biar kalian paham. Jadi gini, sebelum Hiroshi membeli bar tersebut dulunya adalah milik ayah dari Victor Lazaro. Kemudian, bar tersebut diberikan kepada Victor untuk dikelola. Biar kelihatan keren, sebagai seorang mafia, Victor Lazaro ditangkap di strip club miliknya itu, atau barnya tadi, atas kasus pemerasan dan pencucian uang. Kemudian, Victor dipenjara dan semua aset-asetnya disita termasuk strip club miliknya. Kemudian, perusahaan pajak melelang strip club tersebut dan dimenangkan oleh Hiroshi. Dan dapat disimpulkan, alasan Victor menculik Hiroshi adalah untuk merebut kembali strip club yang dulunya adalah miliknya. Scene berganti di tempat bela diri milik Hiroshi. Terlihat ketiga murid Hiroshi tengah bersiap untuk melakukan penyerangan di tempat pertemuan anggota mafia Lazaro. Saat mengambil senjata, April menemukan sertifikat bar yang selama ini dicari oleh Victor Lazaro. Di tengah Victor dan anak buahnya sedang rapat, muncullah ketiga murid Hiroshi yang berhasil melumpuhkan semua bodyguard yang ada di sana. Dengan mengacukan samurai di leher Victor, April bertanya di mana gurunya. Dengan santuy, Victor hanya menjawab, meski kalian berhasil membunuhku, belum tentu kalian dapat menemukan Master Hiroshi dengan selamat. Mendengar ceramah singkat dari Victor, dengan penuh istighfar dan menyadari kalau membunuh itu dilarang, baik agama maupun negara, akhirnya April pun mengurungkan niatnya. Kemudian, Victor mengancam, dalam 30 menit mereka harus menyerahkan sertifikat klub, kalau tidak mereka akan dibunuh oleh para anak buahnya. Kemudian, dengan penuh kesal, ketiga murid Hiroshi meninggalkan tempat tersebut. Makanya itu mbak, ngerti ada orang ngamuk malah deket-deket. Karena malam itu juga ada lomba basket di kampus, membuat tim cheerleaders mereka harus tampil. Tak lama kemudian, datanglah keempat orang suruhan dari Victor. Melihat hal tersebut, ketiga murid Hiroshi langsung menuju ruang ganti, kemudian diikuti oleh para mafia ini. Pak Boy yang melihat hal itu merasa curiga lalu mengikuti mereka. Terlihat para mafia ini terus menagih sertifikat klub. Tak lama kemudian datanglah Pak Boy yang marah-marah karena ada 4 pria asing yang berani masuk di ruangan ganti wanita. Bukannya membuat para mafia ini takut, malah membuat Pak Boy yang harus rela mencium loker. Karena kalah jumlah, April mencoba menjatuhkan salah satu mafia tersebut dengan crossbow. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Monica kehabisan cakra dan tak kuat menahan tendangan dari pria tak beradab sampai dia pingsan. Melihat temannya mau dibunuh, Courtney dengan cepat menolong Monica. Dan pada akhirnya, Courtney dan April dapat melumpuhkan para mafia yang ada di sana. Kemudian, mereka mencoba menginterogasi salah satu mafia tersebut. Karena takut burung puyuhnya dipotong, pria tersebut memberitahukan di mana Master Hiroshi disembunyikan. Tiba-tiba di belakang mereka sudah ada seorang wanita yang bernama Kenji, orang kedua suruhan dari Victor. Dengan menodongkan crossbow, Kenji ingin ketiga murid Hiroshi ini dihabisi. Dengan cepat dan sigap, datanglah detektif Haris dengan menodongkan pistol ke arah Kenji. Sang detektif ingin agar mereka semuanya menyerah dan mau untuk dibawa ke kantor polisi. Seperti pro player PUBG, dengan cepat Kenji menjatuhkan sang detektif dengan crossbow. Saat Kenji menoleh ke belakang, seketika Monica dan kedua temannya sudah hilang layaknya ninja dengan jutsu teleportasi.
Terlihat Monica dan kedua temannya sudah ada di depan kampus, lalu bertemu dengan seorang mafia yang dengan sangat santuy sambil berkata, "Hey, you're supposed to be dead." Karena kata-kata tersebut membuat Monica mengaktifkan cakra Kyuubi, lalu kemudian scene berganti di gedung 24 yang terletak di Malakesna, tempat Master Hiroshi disembunyikan. Terlihat Victor Lazaro terus memaksa Hiroshi untuk menyerahkan barnya. Di luar markas, terlihat ketika murid Hiroshi sedang menyelinap dan melumpuhkan para mafia yang sedang berjaga di luar. Dikira ketika murid Hiroshi sudah tewas, Victor tiba-tiba kaget mendengar suara keributan di luar yang menandakan adanya penyusup. Kemudian Victor mencoba mengambil senjata untuk membunuh Hiroshi. Akan tetapi, dengan jutsu teleportasi, seketika Master Hiroshi menghilang, lalu berada tepat di belakang Victor. Sebentar. Anda kan bisa lepas dengan mudah. Lah kenapa kok gak kabur dari tadi? Walah, jangkrik tanah. Di tengah Hiroshi memberi pelajaran kepada Victor, datanglah ketiga murid Hiroshi. Victor yang bermaksud memanfaatkan kelengahan Hiroshi ingin mencoba menembaknya. Namun dengan cepat Hiroshi memutar tangan Victor yang menyebabkan Victor menembak tubuhnya sendiri. Kemudian datanglah Kenji dengan sebuah pedang samurai. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Astagfirullahaladzim, sensor. Iku ngopo to yo yang mbak takut masuk angin piye. Dalam pertarungan tersebut, ternyata Kenji yang lebih unggul. Kemudian, membuat Master Hiroshi harus turun tangan untuk menghadapinya. Dan saya juga masih bingung, di saat Master Hiroshi yang bawa pedang bisa keluar listriknya. Ya, bila kita perhatikan lebih detail lagi, Master Hiroshi bisa teleportasi dan mengeluarkan petir menggunakan pedang. Berarti sudah jelas bahwa dia adalah Uchiha Sasuke yang datang ke masa depan dan menyamar sebagai kakek-kakek. Di tengah pertarungan, dengan mudah Master Hiroshi melumpuhkan Kenji, yaitu dengan cara Master Hiroshi mengelus pipi Kenji, kemudian Kenji pun kalah. Astagfirullahaladzim, iki filmnya piye to yo, saya suwe malah saya gak genah. Tak lama kemudian, datanglah Detektif Haris dan pasukannya, lalu menangkap semua mafia yang ada di sana, sekaligus menangkap ketiga murid Hiroshi untuk diinterogasi di kantor polisi. Di akhir scene, terlihat ketiga gadis ini bersiap untuk pergi dengan membawa koper. Dan terlihat juga di belakang mobil mereka tertulis Brown atau penjara. Kemudian film pun tamat. Baik, saya akan jelaskan sedikit biar relate dengan ceritanya. Mengapa pada akhirnya trio macan ini kebingungan apakah mereka dipenjara atau tidak? Padahal mereka cuma ingin menyelamatkan gurunya yang telah diculik oleh para mafia. Baik, jadi gini. Sebelum terjadi penculikan dan penyerangan di bar, ketiga wanita ini sudah terkena masalah, yaitu telah mengajar para anggota boyband tadi yang mengenakan seragam pelaut sampai terluka parah, sampai ada yang patah tulang, sampai masa depan suram. Dan ditambah lagi, karena mereka telah berani membohongi Detektif Haris, sehingga menyebabkan terhambatnya polisi dalam melakukan tindakan. Dan masalah mereka di penjara atau tidaknya masih menjadi tanda tanya, sebab pada scene akhir sebenarnya mereka sedang menuju ke kantor polisi untuk melihat hasil putusan apakah mereka di penjara atau tidak. Sekian rangkuman alur cerita pada video kali ini. Jika kalian punya saran atau request, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Semoga kalian terhibur. Saya Bang Dul, mohon undur diri. See you next time.